Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Guru Matematika yang keren dan beken, Ibu Ratri Ferawati. Kali ini kita akan melanjutkan tentang bentuk akar, tapi bagaimana merasionalkan bentuk akar. Jadi bentuk akar yang bagaimana sih yang dirasionalkan? Yaitu ketika penyebutnya berbentuk akar. Nih, ini yang dimaksud penyebut nih. Penyebut itu merupakan yang bilangan yang ada di bawah ini, namanya penyebut. Nah, jadi ketika penyebutnya berbentuk akar, ini juga ya, yang di bawah atau penyebutnya berbentuk akar. Caranya bagaimana? Yaitu dengan mengalihkan sekawan. Jadi ketika positif penyebutnya, maka nanti kita kalikan sekawannya yaitu berupa negatif. Begitu pula kalau misalnya negatif, maka sekawannya berupa positif. Sedangkan bilangannya sama-sama, akar A dan akar B, atau A tambah akar B. Ya, untuk lebih jelasnya, yuk kita langsung ke dalam soal. Nih, yang nomor 2, merasionalkan bentuk berikut ini. Ibu tidak akan menjawab langsung soalnya, tapi dengan angka yang lain ya. Perbesar lagi. Nih, untuk yang A, misalnya 3 per akar pangkat misalnya 5 dari A pangkat 4. Ketika rasionalkan, maka kita kalikan dengan nih, yang menjadi 3 per, kita ubah dulu ya, nih akar dulu deh. Akar pangkat 5 dari A pangkat 4. Kita kalikan dengan nih, baik pembilang maupun penyebutnya sama-sama kita kalikan dengan akar pangkat 5 dari A saja per akar pangkat 5 dari A saja. Kenapa Bu nggak pakai 4? Nggak usah kebanyakan ya. Kita hanya cukup dengan sifat yang pertama tadi, kalikan dengan sekawannya, cukup dengan A-nya saja. A pangkat 5, akar pangkat 5 dari A saja ya. Kemudian kita kalikan nih 3 kali akar pangkat 5 dari A per, ini kita ubah dulu menjadi bilangan eksponen. Ya, bilangan akar kita ubah jadi bilangan eksponen, itu A pangkat 4 per 5 dikali dengan A pangkat 4 per 5. Ketika bilangan pokoknya sudah sama dan dikali, maka sifatnya apa? Ini kita ubah dulu menjadi 3A pangkat 1 per 5 dibagi dengan A, karena dikali maka dia ditambah 4 1 ya, sorry, maaf 1 nih, karena ini 1 di sini kan 1. Oke, berarti 1 per 5 ya, menjadi 3 A pangkat 3 kali A pangkat 1 per 5 dibagi dengan A pangkat, ketika penyebutnya sudah sama-sama 5, tinggal kita tambahkan 4 tambah 1 menjadi 5 per 5, atau A saja menjadi 3 akar pangkat 5 dari A dibagi dengan A. Ya, itu tadi merasionalkan penyebut dari bentuk yang ini, soal yang modelnya seperti ini, yang A. Terus bagaimana Bu yang untuk yang kedua, yang bagian B?
Yang bagian B, ini kita kalikan dengan sekawannya. Aduh, ruangnya ini cukup enggak ya? Nih, kita coba. Ini bentuknya harus kita kalikan dengan sekawannya, berarti 2 per akar 3 ditambah akar 5. Sekawannya apa? Sekawannya yang tadinya yang tadinya ditambah menjadi dikurang. Bilangannya sama-sama akar 3 dan akar 5. Ya, akar 3 dan akar 5. Karena kita tidak mengubah nilai, hanya mengubah bentuk. Ini kan kalau dibagi kan 1, seperti itu. Oke. Selanjutnya, kita kalikan, berarti 2 kali akar 3 kurang akar 5. Ibu menjawab soal ya. Ibu ganti saja ya soalnya ya. Di sini Ibu ganti dengan 7 deh. Nah, 7, 7, 7. Ya, supaya tidak sama. Maaf ya, supaya tidak sama ya. Nih, ini 7. Kemudian dibagi dengan kalian masih ingat ketika ada bentuk A tambah B dikali dengan A kurang B. Ingat di sini sih angkanya, bilangannya sama, A dan B. Hanya saja operasinya aja yang berbeda. Di sini tambah, di sini kurang. Maka akan berlaku sifat A kuadrat dikurang B kuadrat. Ya. Jadi di sini menjadi apa? Akar 7 kuadrat dikurang akar 5 kuadrat. Ingat tadi ketika akar dikuadratkan, hukumnya apa? Sama dengan bagaimana? Jadi ketika ada akar A itu kuadrat, menjadi berarti akar A itu adalah A pangkat 1 per 2 dikali dengan dipangkatkan dengan 2 dan menggunakan sifatnya, berarti ketika pangkat dipangkatkan maka dikali. Berarti A pangkat 1 per 2 dikali dengan 2. Habis 2-nya kan tinggal A saja. Jadi ketika akar dipangkatkan 2 maka hilang akarnya. Ya, menjadi 2 akar 7 dikurang akar 5 dibagi dengan akar 7 dikuadratkan, hilang akarnya menjadi 7 saja. Dikurang akar 5 dikuadratkan, hilang akarnya menjadi 5 saja. Sehingga ini hasilnya menjadi 2 akar 7 dikurang 5 per 7 dikurang 5. 7 dikurang 5 yaitu 2 ya. 2 nih, ini bisa kita coret nih 2-nya habis. Sehingga hasilnya tinggal akar 7 dikurang akar 5. Ya, jadi hasilnya akar 7 dikurang akar 5. Itu saja. Maaf, ini Ibu ganti soalnya ya. Soalnya tadi adalah 2 bagi akar 7 ditambah akar 5. Supaya tidak sama dengan soalnya. Ya. Itu soal yang B. Bagaimana pun dengan soal yang C? Sama pada prinsipnya, dia dikalikan dengan sekawannya. Yang tadinya di sini tambah, maka dikalikan sekawannya menjadi dikurang. Oke, sampai di sini penjelasan dari Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.